surga, hari ini kami datang padamu. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Kami mohon biarlah ibadah kami pada saat ini benar-benar menguatkan iman kami, sehingga kami tetap teguh berdiri karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang di hari Natal yang kami sedang mempersiapkan dan merayakannya. Makasih Tuhan, inilah doa kami, berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Ya. Amin. Amin. Dan hari ini kita bersyukur ya berbakti kembali. Kemudian tadi malam, bukan tadi malam juga sampai dengan tadi pagi jam 3 saya bangun, saya berdoa. Saya mempersiapkan tema seperti yang saya sudah janjikan. Kita membahas sebenarnya surat Kristus yang terbuka gitu ya. Tapi kemudian saya renung-renungkan, di masa Natal seperti ini cocok nggak kita membahas tentang hal itu? Ya akhirnya saya mengajak kita untuk mengganti tema. Ya, nanti tahun depan saja kita bahas tentang surat Kristus yang terbuka sebenarnya. Karena kita ini harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Saya mengajak kita membaca dari Markus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya ayat 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Markus 1 ayat 2 dan 3. Saya akan baca untuk kita semua ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Kemudian pembacaan berikut kita akan lihat dari Lukas pasal 1, hampir satu pasal. Kenapa kita penting ya mengapa penting bagi kita untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias? Ya, hal ini penting sekali. Karena pada waktu Mesias mau datang, Yesus mau datang, situasi, kondisi sosial, politik pada waktu itu sesuatu yang sangat sulit dan banyak mengalami tekanan, khususnya bangsa Israel dari kerajaan Romawi, dan juga bagi imam kepala kadang-kala juga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dengan yang dikatakan. Dalam situasi seperti itu kemudian bangsa menjerit dan berharap supaya Mesias yang dijanjikan itu datang. Dan sebelum Mesias yang dijanjikan itu datang, firman Tuhan sudah katakan ada seorang yang akan duluan datang ke tempat, mendahului dia, dan namanya adalah Yohanes. Kita mengeksplor tentang Yohanes sebenarnya. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat bahwa pada waktu kita dipercayakan atau pada waktu kita diminta untuk melaksanakan sesuatu, maka perlu ada persiapan. Kedatangan Kristus di dunia ini perlu ada yang mempersiapkannya, dan Tuhan pakai Yohanes untuk menyiapkan kedatangan Sang Mesias. Menarik sekali karena Yohanes itu lahir dari satu keluarga yang penuh dengan pergumulan. Sudah berusia tetapi belum ada keturunan. Kemudian Mesias lahir pada seorang ibu muda sebenarnya baru bertunangan. Dan kemudian kita lihat satu yang tua sudah berusia, satu yang masih muda. Tetapi dua-dua itu dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana Allah bagi kita sebagai umat Tuhan. Amin. Nah, pada waktu Yohanes berbicara tentang kedatangan dia,
Maka kedatangan dia itu, kedatangan Kristus itu memang perlu dipersiapkan. Dan pada waktu mempersiapkannya, kita lihat bahwa Yohanes memang benar-benar lahir dari satu pergumulan. Itulah sebabnya saya ajak kita untuk lihat di dalam Lukas. Siapakah Yohanes itu? Yohanes, kalau kita pelajari di kitab Lukas pasal 1, dikatakan bahwa Yohanes lahir dari bapak dan ibu yang takut akan Tuhan. Elizabeth dan Zakaria. Ya. Ayat 5 pasal 1 ayat 6 dikatakan begini. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercelah. Luar biasa ya. Keluarga ini, suami istri ini adalah suami istri yang hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti seluruh yang Tuhan beritakan, dan hidupnya tidak bercelah, sangat sempurna keluarga ini. Bukan cuma itu, Zakaria dia menjadi seorang imam yang melayani di bait Allah, luar biasa. Kalau saya pikir apakah saya hidup seperti mereka? Kayaknya saya enggak seperti dua suami istri. Hidup benar, tidak bercelah. Hidup mereka benar-benar, mereka taat benar-benar kepada apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan mereka. Ya. Tetapi Bapak Ibu, rupanya orang yang setia dan taat kepada Tuhan belum tentu tidak ada persoalan di dalam kehidupannya. Kadangkala kita sudah setia kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, tetapi kemudian kita bertanya, Tuhan, kenapa ada masalah ini, kenapa ada masalah itu, kenapa ada sana. Rasanya saya sulit untuk mengatasi persoalan ini. Karena ayat 7 dikatakan, namun mereka tidak mempunyai anak. Ini persoalannya. Mereka sudah setia kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian mereka punya persoalan, mereka tidak punya. Ya, bagi bangsa Yahudi kalau tidak punya anak itu aib, sehingga menjadi bahan cerita. Di sana sini tetangga cerita, wah dia mantul dan lain sebagainya. Kadang-kala ada orang menghubungkan itu dengan dosa. Oh, mungkin dia berdosa ini pada masa lalu dan lain sebagainya. Kadang-kala seperti itu. Tapi mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Berapa banyak di antara kita yang setia kepada Tuhan, menjadi pendoa, melayani dengan penuh sukacita, menjadi penari, mulai dari kecil hidup sudah di sekolah minggu, kemudian dididik dengan baik. Tiba-tiba kemudian datang persoalan di dalam kehidupan. Persoalan itu datang dan tidak mengenal siapa saja. Kadang-kadang orang bilang nanti masalah kita sudah selesai kalau kita sudah dipanggil Tuhan ke surga. Selama kita masih ada di dunia, kita masih tetap berhadapan dengan satu persoalan kepada persoalan yang lain. Dan pada waktu kita menghadapi persoalan-persoalan ini, kemudian kita ditantang, kita diuji apakah kita benar-benar mau bergantung kepada Tuhan di saat kita menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan. Di rumah ada dogi, tidak banyak, 4 ekor saja. Mulai yang besar sampai yang kecil. Kemudian pagar kami itu digigit-gigit, patah itu besi. Lalu saya ikat rantainya digigit-gigit, putus juga rantainya. Tidak ada cara yang lain, saya harus ganti pagar. Dan saya ingat dulu saya di STN, Sekolah Teknik Negeri, kemudian masuk STM. Nah, saya dulu teknik mesin. Jadi kalau hanya ngelas, ngebor, dan sebagainya, ya pekerjaan hari-hari lah itu. Dulu pada waktu usia saya 16 tahun. Setelah itu sudah tidak pernah pegang lagi.
Dan kemudian saya tanya teman-teman, boleh gak pinjam alat las? Ada teman yang katakan, oke, ambil ini opa katanya. Saya pinjam. Sekarang saya lagi bikin pintu ini. Lagi bikin pintu yang baru dan sudah 80%. Sudah mau jadi, tinggal mau pasang dan nah pada waktu saya las itu, karena pertama sudah lama sekali nggak las, wah kelihatannya bagus, tiba-tiba dikorek-korek, kok jatuh lagi, kenapa gitu ya? Saya lihat rupanya dia nyala tetapi tidak merekat satu dengan yang lain. Ya, saya menggambarkan kehidupan kekristenan itu seperti itu mungkin. Kadang-kadang kita kelihatan terang benderang, ya luar biasa. Tetapi kemudian pada waktu dikorek sedikit rapuh dan jatuh. Ya, ada terakhir, ada satu besi lagi yang saya las. Kemudian akhirnya saya tinggalkan. Agak kesel memang. Kenapa kok dia nggak nyambung gitu ya? Dan saya periksa, rupanya yang nyala itu hanya sebelah. Yang sebelah itu tidak nyala atau tidak tersambung. Yang nyala selalu Tuhan. Tuhan selalu menyala dan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kadang-kala kita yang nggak nyambung dengan Dia. Kadang-kala kita pikir kita sudah hebat, kita sudah terang menderang, sudah lakukan banyak hal di dalam kegiatan pelayanan di gereja ini. Tetapi kenapa ada persoalan? Kita harus cek apakah kita seperti apa yang Tuhan mau. Ya, seperti siapa ini, Elisabeth dan Zakaria, mereka itu hamba Tuhan yang benar-benar hidup, hati mereka benar-benar tertuju kepada Allah dan ada persoalan yang dihadapi. Ya, tetapi kita lihat menarik. Kemudian pada waktu Zakaria bertugas, datang malaikat Tuhan. Ya kan? Pada waktu malaikat Tuhan datang, kemudian dia katakan, Zakaria, nanti istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yohanes. Apa jawab Zakaria? Mana mungkin? Saya sudah tua. Kami ini tidak mungkin melahirkan. Berapa banyak di antara kita yang sudah berdoa, tetapi kemudian pada waktu Tuhan mau jawab, kita katakan tidak mungkin. Berapa banyak di antara kita sedang menghadapi pergumulan, tetapi pada waktu Tuhan mau menjawab doa kita, lalu kemudian kita katakan apakah mungkin? Apakah bisa? Apakah situasi seperti kami ini bisa mengatasi atau menghadapi masalah seperti itu? Bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Apapun persoalan kita di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena Zakaria orang yang setia kepada Tuhan, dia selalu ada di bait Allah. Tuhan berjanji bahwa dia akan memperoleh seorang anak laki-laki dan dia tidak percaya. Apa akibatnya? Dia jadi bisu. Jangan sampai kemudian Tuhan buat kita jadi bisu karena ketidakpercayaan kita pada janji Allah. Percayalah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita. Beda dengan Elisabeth. Pada waktu Elisabeth kemudian mengandung, kemudian dia berkurung, dia tidak keluar dari rumah, dia bersyukur, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan dengan apa yang sedang dia alami. Bapak Ibu, kita suka ikut yang mana? Yang Zakaria atau Elisabeth? Elisabeth pada waktu dia dengar, walaupun itu akan menjadi bahan tertawaan, sudah tua kok tetapi mengandung dan akan melahirkan anak, dia tidak mau peduli, tetapi Tuhan telah mendengar doa. Itu yang paling penting. Banyak di antara kita kadang-kala pada waktu kita berpikir, kita merenung, lalu kemudian kadang-kala kita mau baju atau kita mau mundur atau bagaimana, kita masih mikir-mikir. Elisabeth tidak, apa kata Tuhan, dia aminkan dan dia jalan apapun resikonya. Amin. Kita di dalam perjalanan kehidupan ini, marilah kita bergantung kepada Tuhan.
Kami melayani Tuhan ini tidak digaji, antik ya. LPMI itu tidak digaji, tapi puji Tuhan sampai saya sudah pensiun misalnya, karena kami pensiun struktural itu 60 tahun. Kemarin Kamis saya merayakan ulang tahun yang ke-62. Wah, ajaib ya. Tapi saya memberitahukan selama saya melayani, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan, pokoknya pas-pasan. Orang bilang pas butuh pas ada, ya. Tetapi tetap gitu ya. Anak saya kuliah, satu sedang mau merintis usaha dan sebagainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi anak-anaknya, yang menjadi hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buktinya saya masih gemuk ini. Masih makan, berarti makannya masih lumayan gitu ya. Kadang-kala saya bilang puasa terpaksa itu jauh lebih efektif. Kita bikin makan tetapi tidak ada yang mau dimakan. Jadi kita bilang kita puasa saja. Ya. Anak saya dulu waktu dia kuliah di Filipina, dia katakan, "Pak, mana nih? Sudah mau berangkat?" Saya katakan, "Nak, berdoa saja. Pokoknya sebelum kamu sampai di Filipina, mendarat pesawatmu di Filipina jam 5 pagi, uang itu sudah ada." Coba bayangkan itu, dia mau pergi ke Filipina, duitnya belum ada. Pergi saja kamu, pulang saja kamu. Lalu kemudian benar keajaiban itu terjadi. Dan akhirnya saya transfer ke dia. Pada waktu dia mendarat, dia bilang, "Pak, bagaimana ini? Sudah periksa saja, sudah ada uangnya di situ." Luar biasa. Pergumulan-pergumulan seperti ini kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sudah setia kepada Tuhan, suruh doa puasa, suruh pelayanan, kita pelayanan, suruh apa saja kita lakukan seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tetapi persoalan demi persoalan kita hadapi dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan yang kami pelajari ialah Tuhan masih mau membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Amin. Banyak orang mengeluh, sudah berdoa pastor, sudah berpuasa, sudah melakukan ini, tapi kenapa jawabannya belum ada? Sabar saja. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan setelah kita lihat ya, pada waktu Yohanes lahir, ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu Yohanes lahir, kemudian bukan saja Elizabeth bersuka cita, bukan juga Zakaria itu mulutnya akhirnya bisa bersuara lagi setelah dia beri nama dia Yohanes, ya, walaupun awalnya tulis beri nama dia Yohanes. Pada waktu selesai beri nama dia Yohanes, maka mulutnya terbuka dan dia bisa berbicara. Orang-orang di sekitarnya datang dan bersyukur, memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk apa yang sedang dialami. Dengan kata lain, di saat kita mengalami kemenangan di dalam satu persoalan, bukan saja kita yang bersorak-sorak dan bersuka cita, tetapi juga teman kita, rekan kita, keluarga kita memuji dan memuliakan Tuhan karena keajaiban Tuhan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan, agar supaya pada waktu kita datang kepadanya, pada waktu kita memuji dan memuliakan Dia, pada waktu kita menghadapi persoalan kehidupan kita, jangan kendor, tetap setia dan melayani Dia. Pada waktu kita sedang menghadapi persoalan mungkin sulit sekali bagi kita. Pernah satu saat saya lagi mimpin Yesus Jawaban di program RPK. Lalu kemudian moderator bertanya, ya, host itu bertanya pada saya. Saya bilang, sebenarnya hari ini saya punya masalah yang sangat berat, sangat sulit, tapi saya tidak akan katakan. Tetapi saya akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan menjawab persoalan saya. Sangat sulit. Dan kemudian akhirnya seiring dengan waktu, akhirnya Tuhan menolong dan tepat pada waktunya Tuhan selesaikan persoalan kami dalam
keluarga. Bapak Ibu, tidak mudah menjadi hamba Tuhan yang melayani. Ada banyak tantangan yang kami hadapi dari saat ke saat. Tapi pada waktu kami sedang menghadapi itu, Tuhan masih sedang membentuk saya menjadi seperti apa yang Dia mau. Waduh, sudah berusia begini, masih dibentuk Tuhan. Pembentukan Tuhan belum selesai. Ya, pengalaman kita banyak. Bukan cuma pengalaman yang banyak, tetapi juga persoalan yang kita selesaikan sudah banyak. Orang lain punya masalah, kami selesaikan. Lalu dapatkah saya menyelesaikan masalah saya? Tuhan pasti menolong dan menuntun saya. Saya tidak tahu, tiba-tiba kemudian ada banyak teman-teman nelpon pada waktu besoknya. Pak, terima kasih untuk pelayanannya di radio tadi malam. Oh, kamu ikut? Iya. Ada banyak teman-teman yang mengikuti program. Mereka jadi berkat, dan pastinya saya juga dikuatkan dengan apa yang saya katakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada waktu kita melihat bahwa Yohanes benar-benar dipersiapkan untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan, maka sudah dijanjikan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke berapa ini? 15 pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, padang gurun yang tandus akan berubah menjadi gereja. Di sana akan banyak pertobatan terjadi. Tetapi kita yang tidak dipenuhi Roh Kudus di gereja yang megah, sebagaimana semegah-megahnya gereja itu akan berubah menjadi padang gurun yang tandus. Tidak ada pertobatan. Yohanes sangat terkenal. Orang Israel datang, banyak yang mengalami pertobatan, berubah sikap karena pemberitaan Yohanes itu sendiri. Ayat 17 dia katakan bahwa membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ini dua tantangan besar, saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga ini kita sudah tidak lagi terlalu peduli dengan anak. Bapak-bapak sudah tidak lagi memerankan sebagai imam di dalam keluarga dan mengajarkan firman Allah bagi anak-anak. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yohanes tampil, dia menantang setiap orang yang ada di Israel pada waktu itu di Yerusalem, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat, dan terjadi akhirnya hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, memperhatikan anaknya, mendoakan anaknya, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Yang menarik lagi, dia katakan bahwa hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Banyak kedurhakaan terjadi. Kadangkala kita selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, ya, atau kita mengandalkan kekayaan kita, kehebatan kita, atau kita mengandalkan kesenangan di dalam kehidupan kita, hedonisme, ya, ini terjadi. Tetapi pada waktu Yohanes tampil, dia menantang setiap orang untuk kembali kepada Kristus Sang Juru Selamat. Apa yang menjadi pesan bagi kita saat ini, Bapak Ibu? Mari kita di gereja ini kita harus benar-benar menyampaikan pesan yang Kristosentris, pesan yang berdasarkan kepada Kristus. Ya, ingat misi kabar baik. Kita punya misi kabar baik adalah kita bermisi untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa saja yang ada di sekitar kita.
kepada orang-orang yang kita temui, kepada siapa saja yang mungkin berdekatan dengan kita. Wah, kalau kami dulu masih mahasiswa, sangat luar biasa pelayanannya. Sekarang juga sih sebenarnya. Ya, kami itu tidak bisa lihat orang berdiri sendiri, atau duduk sendiri, atau sendirian di satu tempat. Kami datang, tanya Pak Gembala atau Ibu Amika. Kami datang, kami cerita-cerita. Kalau ceritanya sudah lebih dari 10 menit, paling Injil itu sedikit-sedikit sudah masuk. Apalagi kalau sudah 20 menit. Wah, saya ingin memberitahukan kepada kita, itulah hati yang Tuhan inginkan. Menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran kepada umat Tuhan. Tantangan bagi gereja saat ini, kadang-kala berita pertobatan tidak disampaikan lagi. Takut nanti kalau disampaikan si ini tersinggung, sampaikan lagi si itu tersinggung, akhirnya dia tinggalkan kita. Lalu siapa yang mau biayai gereja ini? Kita punya Tuhan yang mampu membiayai semua kebutuhan kita. Amin. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran. Kalau firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan, maka saya ingin memberitahukan kepada kita semua, kita akan tumbuh sehat, kuat, benar, dan kita akan jadi berkat di tempat di mana kita berada. Amin. Mari kita melihat diri kita, keluarga kita, gereja kita. Apa yang dapat kita lakukan supaya Injil, kebenaran, berita pertobatan itu disampaikan kepada semua orang. Saya kira kita bukan gereja yang mengelus-elus jemaat. Walaupun sudah berbuat dosa, kita bilang bagus, salah juga. Pasti kita akan datang dan kemudian dengan metode yang bagus kita bercerita, baru kemudian kita sampaikan supaya terjadi perubahan. Amin. Itu yang mau kita lakukan. Itulah misi kita. Sebelum keluar, mari kita perkuat di dalam kita ini. Ya, kalau yang kita ini setia 40 orang saja atau 50 orang, 50 anggota jemaat. Lalu kita katakan, Tuhan, masing-masing kami tahun depan akan bawa 1 jiwa saja. Bisa nggak? Masa 1 tahun cuma 1 kami, 1 bulan 16. Itu rendah itu. Kadang-kadang 20-30 dalam 1 bulan. Ya. 1 tahun 1. Berarti tahun depan bulan Desember seperti ini sudah ada berapa orang? Sudah ada 100. Tidak cukup ini tempat. Kita harus pikir-pikir tahun berikut pindah ke tempat yang mana lagi. Ya. Tapi kita harus kuat dari dalam. Kebenaran itu harus disampaikan. Kadang-kadang karena takut menginjil, kalau kemudian kita tidak dorong-dorong jemaat untuk menginjil, kita punya berbagai macam cara untuk memberitakan Injil. Amin. Kita punya berbagai macam cara untuk memuridkan orang lain supaya dia bertumbuh, bertobat, dia menjadi dewasa. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mau dipakai Tuhan untuk meluruskan jalan kedatangan Sang Mesias, mari kita melihat diri. Adakah kita hidup seperti yang Yohanes tampilkan? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, menyampaikan berita kebenaran, berita pertobatan kepada orang lain. Kemudian yang berikut dikatakan, dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Umat yang siap sedia bagi Tuhan. Apa maksudnya ini? Sebelum kita bergerak, kita ini yang harus siap. Sebelum Injil itu disampaikan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Wah, ada banyak nih. Kalau saya kasih kisi-kisinya, kalau pengajar suka kasih kisi-kisi ya, Ibu Amika ya. Pertama, yakinlah saudara orang Kristen. Kedua, yakinlah bahwa saudara tidak ada dosa yang tidak diakui. Suci kudus ini. Yang ketiga, yakinlah bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, pergi. Jangan hanya berdoa aja, pergi. Yang keenam, ceritakan tentang Yesus. Yang ketujuh, harapkan hasilnya. Wah, gampang ya.
Itu aja step-stepnya, cek di dalam diri kita. Nah kemudian bagaimana caranya? Oh nanti tahun depan kita baru bicara tentang program tahun depan. Tahun ini mungkin lagi mempersiapkan masalah organisasi, masalah kita, masalah keanggotaan. Kemudian bagaimana kita mau bergerak ke depan. Yohanes mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, adakah kita mau dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Dia? Adakah kita mau dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertata di dalam kehidupan kita dan menguasai kita, sehingga kita akan pergi menjadi saksi baginya. Adakah kita siap untuk hal itu? Mari kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh C.T. Studd, dia katakan, only one life it will soon be past, only what's done for Christ will last. Hanya sekali kita hidup dan itu pun akan segera berlalu. Tetapi apa yang kita buat untuk Tuhan kekal takkan layu. Amin. Apa yang kita capai di dunia ini akan kita tinggalkan di dunia ini. Prestasi yang kita capai, kekayaan yang kita raih, penghargaan yang kita peroleh, semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Yang kita akan bawa ke surga bersama-sama dengan kita ialah jiwa-jiwa yang kita bawa, kita menangkan datang kepada Tuhan. Jangankan di surga, di sini aja saya ketemu dengan Pak Joni kan, iya. Bapak ingat tak dulu waktu di Taman Mini, saya dan Bapak layani. Dulu kami kalau ketemu di Taman Mini, siapa saja kami layani. Ada juga yang bertobat jadi pendeta sekarang. Hah? Iya Pak, mungkin Bapak sudah lupa. Ketemu aja mereka di dunia ini sudah senang. Apalagi kalau kita ketemu mereka di surga. Kamu ada di sini juga rupanya ya. Puji Tuhan kita bisa ada bersama-sama menghadap tahta kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mendorong kita, walaupun di tengah-tengah tantangan seperti Zakarias dan Elizabeth, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun ada masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita mungkin, di dalam kehidupan ekonomi kita mungkin, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, ada banyak hal di sekitar kita yang sangat sulit kita atasi. Tetapi mari kita belajar pada Zakarias dan Elizabeth. Mereka tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran Allah, dan kemudian hidup tidak bercacat, tidak bercelah, dan kemudian mereka mengalami jawaban Allah di dalam kehidupan, di hidup mereka, di dalam kehidupan. Lalu kita katakan, kalau saja Zakarias dan Elizabeth yang sebenarnya secara alamiah, akal sehat saja, tidak mungkin itu terjadi. Tuhan lakukan. Apa pula dengan kita? Amin. Apa persoalan? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah yang saya hadapi. Biarlah pada waktu masuk tahun yang baru 2024, saya akan benar-benar berkarya. Saya akan melihat kemenangan demi kemenangan ada bersama-sama dengan saya. Saya mengalaminya karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Amin. Saya yakin kita punya persoalan. Saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan pada saat ini. Minta agar supaya Dia menuntun, memimpin kita, agar supaya kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan di dalam. Jangan takut dengan persoalan. Jangan lari dari persoalan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Kalau Tuhan menolong Zakarias, Tuhan menolong Elizabeth, maka Dia pasti akan menolong kita di dalam mengatasinya. Pertanyaannya, adakah kita sungguh-sungguh datang kepadanya? Adakah kita benar-benar menyerahkan dia menyerahkan masalah kita kepada Tuhan? Biarlah Tuhan dapat dengan leluasa memakai kita di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita ini. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita mau minta Tuhan
berkarya, tidak minta Tuhan berkarya, Tuhan menjawab doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa secara pribadi. Apapun persoalan, apapun yang tantangan yang sedang kamu hadapi, apapun masalah yang sedang menggerogoti pikiran, perasaan, dan juga tindakan-tindakan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mohon Tuhan menuntun kita. Mari kita mohon Tuhan melepaskan kita dari tantangan dan masalah itu, sehingga kita dapat menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia. Kita boleh nyanyi. Kita nyanyi. Mari kita datang kepada Tuhan, mau menyerahkan hati kita, mau menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Lagu yang sering saya ajak kita nyanyikan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita lihat ini, nyanyikan lagu ini sebagai lagu penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan penyerahan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai lagu penyerahan. Mengasihiku, Kau memilikiku, hari ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untukku.